Halo guys, balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 18 Beta 8 yang baru aja dirilis sama Apple, tepatnya dini hari tadi atau semalam. Apakah ini cuma perbaikan atau ada tambahan fitur? Untuk mengetahui hal semua itu, wajib simak video ini hingga selesai. Langsung aja check this out. Ya, semalam atau tepatnya dini hari tadi, Apple resmi merilis iOS 18 Beta 8. Akhirnya hadir juga iOS 18 Beta 8 meskipun rumornya, isunya iOS 18 Beta 8 itu tidak ada. Jadi terakhir di Beta 7. Tapi ternyata Apple tetap merilis iOS 18 Beta 8. Dan tidak hanya iOS 18 Beta 8 aja yang dirilis sama Apple. Adanya iPadOS 18 Beta 8, macOS 18 Beta 8, tvOS 18 Beta 8, dan visionOS 2 Beta 8. Dan gue ingetin, iOS 18 ini kompatibel untuk semua pengguna iPhone yang ada di list ini. Nah, kalau iPhone kalian ada nggak di list itu? Jika iPhone kalian ada di list itu, maka iPhone kalian akan dapat updatean iOS 18. Dan gue disclaimer dulu, ini masih iOS 18 beta version alias beta 8, alias iOS 18.0 beta 8. Tentunya yang namanya beta version itu sama aja dengan version uji coba. Jadi meskipun gue sering membahas, tapi tetap gue ingetin ke teman-teman semua untuk tidak menggunakan di device yang jadi HP utama kalian. Karena ini masih tahap uji coba. Dan gue reminder, setiap kalian update version seperti ini, baik beta ataupun official, itu biasakan untuk cek updatean version aplikasi di App Store. Karena beberapa aplikasi ini kan pihak ketiga ya. Kalau bawaan Apple tuh seperti Safari, iMessage, FaceTime, kamera, itu bawaan Apple. Tapi kalau misalkan seperti YouTube, TikTok, Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya, itu adalah aplikasi pihak ketiga. Caranya kalian tinggal pergi ke App Store. Di bagian App Store kalian pilih sudut kanan atas nih yang logo profile kalian. Lalu kalian refresh aja menunya, maka akan ada updatean aplikasi seperti ini. Dan gue sarankan untuk di-update setelah melakukan update iOS. Oke? Lalu gue mau reminder juga, setelah melakukan update iOS, jangan lupa juga untuk force restart iPhone-nya. Caranya seperti apa? Tekan volume atas, dilanjut tekan volume bawah, lepas lalu dilanjut, tekan dan tahan tombol power hingga muncul logo Apple. Seperti itu. Oke, kita mulai dari build number terlebih dahulu. Kalau kita pergi ke setting, lalu general, terus kita pilih about, dan kalian pilih iOS version. Di sini untuk build numbernya di 22 alpha 5350 alpha. Nah, ini build number di iOS 18 beta 8. Lalu untuk modem firmware-nya di sini masih sama ya, modem firmware yang di sini gue menggunakan iPhone 13 Pro gue. Modem firmware-nya di 4.02.05 ya, ini modem firmware-nya. Oke. Lalu untuk size update-nya, karena gue menggunakan iPhone 13 Pro, size update-nya cuma 296 MB aja ya. Kecil banget update-nya. Ya, memang kita sadari karena sudah mau bentar lagi Apple Event, di mana Apple juga sudah announcement Apple Event akan diselenggarakan kapan. Di sini kalian bisa baca, dan gue udah bahas juga di video sebelumnya di sini. Maka iOS 18 beta 8 ini sepertinya update terakhir dalam beta version. Jadi bisa gue asumsikan atau bisa gue prediksi kepastiannya, iOS 18 beta 8 adalah iOS 18 version beta terakhir. Sama seperti tahun lalu iOS 17 terakhirnya di beta 8. Tuh kalian bisa lihat sendiri ya. Size-nya cukup kecil, tidak terlalu banyak, karena memang isinya setelah gua cek lebih jauh atau gua telah lebih dalam, ya isinya cuma perbaikan aja, nggak terlalu banyak fitur baru ditambahkan. Ya karena memang tepat hari ini juga iOS 18.1 beta 3 dirilis, dimana nanti akan gua bahas di next video. Cuman intinya fitur barunya lebih banyak ditaruh di sana, gitu. Tapi di sini gua akan kasih tahu mulai dari kayak semacam search pada aplikasi phone. Misalkan, ketika seperti ini kan ada search-nya nih ya. Kalian bisa search, lalu misalkan gue search-nya bagus, kayak gini. Nah, dia tuh ada ikonnya kayak gini ya. Dan ini sudah berjalan normal. Oke? Seperti itu. Lalu, emoji juga udah kembali normal nih cuy. Contohnya di sini, ketika gue buka emoji di bagian keyboard, sudah normal, kecil-kecil juga, nggak terlalu besar, dan intinya stiker sudah muncul. Karena di beta 7 ini stiker nggak muncul di bagian keyboard emoji ini. Gitu ya. Dan ini udah cukup baik banget perbaikannya menurut gua, karena memang sudah bentar lagi harusnya rilis resmi. Nanti gue spill di akhir video kapan rilis resminya. Tapi sebenarnya ada satu hal yang belum dilakuin sama Apple. Kalau kita pergi ke setting, lalu di bagian setting kalian pilih yang display and brightness. Nah, di sini nih, ini masih menggunakan wallpaper iOS 17. Harusnya sudah menggunakan wallpaper iOS 18. Tapi ya karena ini masih tahap uji coba atau beta version, masih bisa gue maklumkan. Selanjutnya, hadirnya splash screen di beberapa aplikasi
Jadi kalau misalkan kalian buka aplikasi bawaan Apple kayak Translate, Apple TV dan lain sebagainya, di sini gue kasih contoh yang Translate, di mana ada splash screen pop up seperti ini menunjukkan atau menginformasikan bahwasannya fitur-fitur yang ditambahkan dalam aplikasi tersebut. Ini aplikasi Translate. Lalu misalkan aplikasi podcast juga ada splash screen seperti ini. Dan tentunya aplikasi-aplikasi lainnya yang bawaan Apple, jika ada pop up seperti ini disebutnya splash screen. Intinya memberikan informasi aja ke teman-teman bahwasannya ada fitur-fitur baru yang ditambahkan dalam aplikasi tersebut. Seperti itu. Lalu hadirnya driver license untuk regional Hawaii di bagian wallet, lebih tepatnya jadi kalau kalian buka aplikasi wallet di sini. Nah, ketika kalian tambahkan di sini, lalu kalian pilih yang driver license or state ID ini, hadirnya region Hawaii ya. Sayangnya kita masih belum kebagian nih. Ya, gue berharap kita dapat menggunakan lah ya seperti hal-hal kayak gini ya. Harapannya sih seperti itu. Tapi ini for your information aja, oke? Selebihnya cuman perbaikan aja cuy. Tidak ada yang lebih ditambahkan lagi sama Apple, mungkin karena tadi udah gue jelasin, ini sepertinya jadi iOS 18 beta version tahap terakhir. Meskipun nanti akan ada tahap RC version baru officialnya. Tapi dalam beta version, beta 8 ini adalah beta version terakhir. Seperti itu. Jadi cuman itu doang. Untuk performance overall juga baik-baik aja, normal-normal aja. Dan selalu gue ingetin, beta version tuh tidak bisa diharapin lebih ya. Karena masih tahap uji coba. Tapi overall untuk performance di sini baik-baik aja. Tadi juga ada perbaikan untuk emoji juga. Keyboard emoji udah bener lagi tuh. Jadi cukup baik banget, cuman rasanya nggak afdol nih kalau kita nggak sekalian benchmark ya. Di sini gue akan benchmark menggunakan aplikasi Geekbench 6. Lo bisa lihat sendiri iPhone 13 Pro, iOS 18.0, Apple A15 Bionic di 3,23 GHz, lalu memorinya di 5,54 GB, dan langsung aja ya kita CPU benchmark, lalu run CPU benchmarknya. Oke, sedang proses, kita tunggu dulu benchmarknya ya. Ya, udah selesai benchmarknya. Untuk single score-nya di 2349 dan multicore-nya di 5754. Dan ini menggunakan iPhone 13 Pro gua. Overall, menurut gue ini cuma sekedar angka aja lah ya. Yang penting saat kita menggunakan S18 Beta 8 ini, baik-baik aja. Ya, gue berharap baik-baik juga lah performance-nya di iPhone teman-teman. So, let's talk about baterai. Nah, di sini, baterai 82%. Jujur sih, Beta 7 cukup boros banget. Tapi Beta 8 ini cukup lebih baik daripada Beta 7 menurut gua. Jadi kalau kita cek ke bagian setting, lalu kita pergi ke bagian baterai di sini, dan lu bisa lihat aktivitas baterai yang gua gunakan di iPhone 13 Pro gua cukup padat dan cukup boros juga nih ya. Dan lu bisa lihat screen on time-nya di 8 jam. Penggunaannya sosial media dan main game FIFA doang, tapi belum main lagi. Cuman overall di Beta 7 memang kurang bagus. Tapi di Beta 8 ini sejauh ini sih baik-baik aja. Kalau kita cek ke baterai health, ya baterai health gue juga masih stabil di 79%, dan memang sudah dianjurkan untuk ganti baterai, tapi nggak apa-apa, gue belum terganggu. Jadi buat temen-temen yang merasa khawatir dengan baterai health, gue ingetin lagi, baterai health pasti akan turun selama iPhone yang kita gunakan. Jadi ya udah, nggak usah dikhawatirin berlebihan cuy. Oke? Tapi intinya untuk baterai sejauh ini masih baik-baik aja untuk Beta 8. Dan terlebih gue memaklumkan lah ya, namanya juga beta version, tahap uji coba, nggak bisa berharap banyak. Cuman menurut gue sih lebih baik Beta 8 ya daripada Beta 7 untuk performance baterainya. Seperti itu. Lalu kapan RC versionnya dirilis? Oke, kita buka kalender ya. Menurut gua RC version itu dirilis dalam 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan lebih tepatnya. 2 minggu ke depan tuh di minggu 9 sampai 13. Tapi kepastiannya kapan sih? RC version itu adalah tahap final sebelum official. Jadi dalam tahapan beta version ada RC version. Jadi setelah beta version selesai dilakukan, RC version terlebih dahulu baru ke officialnya. Dan menurut gua RC version itu akan dirilis tanggal 10 dini hari waktu Indonesia bagian barat bersamaan dengan, of course, Apple Event. Bener banget. Setelah Apple Event ini, alias setelah Apple Event selesai, maka akan hadir iOS 18 RC versionnya. Lalu, rilis resminya kapan bang? Sesuai timeline Apple, seperti biasa, kalau iOS 18 atau iOS version RC atau rilis kandidat sudah dirilis, biasanya itu cuma butuh 1 minggu ke depan. Yang dimana kemungkinan di antara tanggal 17 dan 18. Feeling gue sih 17 dini hari ya, atau 18 dini hari di waktu Indonesia bagian barat. Seperti itu. Intinya di antara kedua tanggal ini. Jadi dicatat aja ya. Oke? Itu aja dari gua terkait S18 Beta 8. Semoga sangat ngebantu buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun deh. Kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.